Fatalaqa. Ya, bukan fatalaqa, beda dong. Fatalaqa beda. Makhraj betul, tapi pengucapannya tidak betul karena tidak persis kena dengan sifatnya. Dan seterusnya huruf Al-Quran itu harus dibaca betul-betul sesuai dengan sifatnya. Huruf Shad itu ada ahli tajwid mengatakan dia punya sifat yang disebut dengan sofir. Desisnya itu seperti bunyi siul burung di hutan. Itu. Jadi bukan so, bukan, tapi so, sin. Ya. Itu. Jadi menilai tajwid memang harus kita betul-betul fokus. Tidak boleh ada gangguan. Karena berjalan terus bacaannya anak-anak itu. Kapan kita lengah lewat itu bacaan dan kita tidak bisa menilai apa itu. Tajwid. Makanya setiap musabaqah yang paling dominan diperhatikan adalah tajwid. Rujukan pertama adalah tajwid. Kalau mukri Mesir yang terbaik ada namanya Syekh Mahmud Khalil Al-Khusar. Itu ketua mukri di Mesir. Biasa dengar rekaman beliau yang dulu itu ada salawatnya itu, ada sekian mukri Mesir paling cantik bacaan, diakui, sehingga dia diangkat di Mesir kata orang ketua mukri di Mesir. Keduanya membaca Al-Quran luar biasa. Jadi rujukan pertama itu dari Syekh Mahmud Khalil Al-Khusar. Beda itu cara membacanya Arab Makkah dengan Arab Mesir. Saya teringat dulu pernah Profesor Quraisy pernah bilang, dia bilang Al-Quran turun di Makkah dan Madinah. Cetak pertama di Istanbul, dibaca dengan indah, dengan baik di Mesir. Beliau bilang seperti itu. Jadi memang Mesir itu ahli Quran luar biasa. Sehingga sampai hari ini, sampai sekarang, rujukan semua Korea di dunia itu rujukannya ke Mesir. Baik dari segi bacaan maupun dari segi nah. Baik, kita lanjut poin ketiga, yaitu ahkamul huruf. Apa itu ahkamul huruf? Nah, itu tidak susah nih kalau itu. Iya. Karena itu dia ikhfa-nya, izhar, iya, idghamnya dan seterusnya. Itu yang disebut dengan ahkamul huruf, hukum membaca Al-Quran sesuai dengan fungsinya. Kalau dia ikhfa, harus dibaca ikhfa. Hanya saja kadang di ikhfa ini juga sering ada sedikit kekeliruan. Karena ikhfa itu sifatnya adalah bentuknya mengikut kepada huruf yang mendatangi. Hurufnya 15. Jadi ada nun sukun atau tanwin diikuti salah satu dari huruf ikhfa, maka dia bunyinya harus mengikut kepada huruf yang akan mendatangi. Misalnya huruf ta
tan sudah terpasang sebelum sampai ke situ. Antum, bukan antum. Disamarkan. Antum. Banyak biasa yang salah Ya. persepsi kedengung, bukan samar langsung jadi dengung. Aisyah. Itu. Jadi huruf makhrajnya sudah terpasang sebelum sampai di situ. Jadi kalau orang-orang yang baca nun sukun dengan huruf ikhfa seperti huruf qaf, dia baca min qaf sama. Harus sudah terpasang huruf qaf min min qaf, bukan min qaf. Jadi kalau min qaf berarti bergeser makhraj. فإذا فرغت فانصب. Enak kan? Karena sudah terpasang makhrajnya di situ. Tempatnya sudah tersedia sebelum sampai ke sana. Jadi bukan فإذا فرغت kalau sudah sampai di sana berpindah di makhraj. Fansub. Bergeser. Jadi mesti makhrajnya sudah terpasang, tempatnya sudah ada di sana. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Huruf shad dan seterusnya, semua huruf ikhfa itu sudah terpasang sebelum sampai di sini. Jadi cara bunyinya mengikut kepada huruf yang mendatangi. Itu bunyinya seperti itu. Kemudian ahkamul mad wal qasr. Hukum tentang panjang pendeknya huruf. Kapan huruf itu dipanjangkan dan kapan harus dipendekkan. Kapan panjangnya 2 harakat dan kapan panjangnya lebih dari 2 harakat atau panjangnya 1 harakat. Itu. Kadang kita menemukan bacaan dalam Al-Quran tertulis panjang, tulisannya panjang pakai alif, tetapi pada saat dibaca harus dipendekkan. Dikasar, hampir sama dengan orang musafir. Seperti saya musafir, saya bisa pendekkan sholat saya karena saya musafir. Duhur jadi 2 rakaat, asar 2 rakaat. Karena saya musafir, saya dalam perjalanan. Sama dengan bacaan Al-Quran, kalau kita baca dalam sistem wasal, nyambung. Itu jadinya yang tadinya panjang menjadi kasar, dipendekkan. Itu misalnya inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala. Tulisannya seperti itu. Salasila wa aghlala. Tapi tidak bisa dibaca begitu. Kalau kita baca wasal, kecuali kalau kita waqaf. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa gitu, dipendekkan. Padahal tulisannya kok bisa? Tulisannya panjang Ustaz. Kenapa bisa baca begitu? Ya begitulah kaidah tajwid, kaidah baca. Kalau dibaca wasal harus dikasar. Ya.
Itu jadi itu ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasr, tentang panjang pendeknya huruf. Kemudian ada mad asli yang hanya 2 harakat atau 1 harakat. Tidak boleh lebih dari mad. Misalnya mad tabi'i cuma 2 harakat. Tidak boleh sama sekali, tidak boleh lebih dari 2 harakat. Misalnya Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ada yang baca Dzalikal kitabu. Itu yang lebih dari 2 harakat. Sama dengan kalau orang bicara, saya mau ke pasar, enak didengar. Sama juga baca Quran, tidak enak didengar kalau salah, pasti tidak enak. Iya, itu. Tetapi catatan ini ya, ada kadang-kadang yang harus dibolehkan menambah sedikit. Namanya apa namanya? Ya, mengikut kepada tuntutan kaidah lagu. Ya. Ziyadatul qasid ya. Penambahan sedikit karena tuntutan kaidah lagu. Tapi dengan catatan tidak lebih dari 1 ketukan. Sehingga ada kadang-kadang orang Mesir tawallud membaca. Itu karena harus seperti itu, karena kalau tidak kena lagunya, tidak kena. Itu dibolehkan sedikit saja. Misalnya iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ada sedikit tambahan qamar, bukan qamar. Nah, kenapa begitu? Kalau tidak begitu, salah lagunya. Masya Allah. Ini juga penting untuk ada connect antara hakim lagu dan hakim tajwid. Hakim tajwid Ustaz. Lagu bilang tidak. Ini harus ada sedikit. Sama-sama harus mencatat. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ada 2 di situ tempat yang menambah. Qal dengan qamar. Ada sedikit. Tidak boleh juga berlebihan. Saling keroboh. Udin yang suka di kamar. Udin yang selalu di kamar. Iya. Udin yang suka di kamar. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan sedikit? Bisa? Boleh. Biar sedikit agak baik. Terima kasih. Menarik sekali sebenarnya daripada materi pagi ini. Saya persilakan kepada pakai 2 ya. Karena ini akan selalu dibuka pakai YouTube dan jawabannya perlu memang sedikit sharing kita supaya tidak paling kaku nanti pada saat dia donat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya putusan berlebihan bertemu dengan saya panggil kakak selama ini, saya panggil Ada itu.
ke sana. Adik lain kali. Saya baru bertemu langsung beliau memberi semacam pencerahan yang selama ini juga saya dapat di tempat lain. Tapi barusan beliau ini memberi langsung pencerahan kepada kita, pada saya khususnya. Memang yang berat tentunya selama ini kita rasakan di sifatul huruf. Kalau makharij saya kira tidak terlalu berat. Begitu juga kalimat. Meskipun ada beberapa yang mungkin saya akan contohkan sebentar. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, saya panggil Ustaz ini di forum ini kalau saya berdua kakak ini. Pak Ustaz, ini kan biasanya masalah sifatul huruf itu tentu tidak lepas daripada latihan dan kebiasaan yang berulang-ulang. Tentu apabila dia salah atau dia memang tidak mengetahui tentang sifatul huruf, misalnya tadi yang harus berdesis, maka pasti akan berulang-ulang hal yang sama. Betul. Iya. Misalnya apa tadi? Ta, misalnya. Pasti akan berulang itu. Jadi kalau dia baca ta misal ta 10 kali, berarti luar biasa pengulangan. Capu. Pertanyaannya adalah apakah harus dikurang terus? Stay saja atau kurang? Ada biasa nilai perlu kita kesepakatan Dewan Hakim dan kebijakan. Itu yang kedua memang seperti ahkamul maddi wal qasr. Ada misalnya di Al-Quran lan nad'uma, itu kan ada alif dua di belakang. Lan nad'uma min duni. Ini saya kira sama dengan kasus tadi. Ada juga satu contoh fihi muhana. Quran ini mungkin masuk juga. Ada yang baca pendek tapi kadang-kadang ada saya dengar baca panjang gitu. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Kadang-kadang ada dibacakan. Saya minta konfirmasi dari Ustaz. Terima kasih. Baik. Dijawab saja, nanti kami tidak bisa menampung kamu. Silakan dokter. Baik, saya pertama adalah tentang kesalahan yang berulang. Apakah penilai itu juga harus mengulang kesalahan itu, dianggap berulang-ulang kesalahan? Betul. Kalau dulu sebelum ada buku pedoman MTQ itu, memang satu jenis kesalahan itu hanya dihitung satu kali. Yeah. Dulu, sekarang sekalipun kesalahan yang sama, berapa kali dia mengulang kesalahan juga sekian kali juga dia. Habis lama-lama itu. Habis. Jadi kalau di ayat pertama dia salah, kemudian ayat kedua salah lagi dengan yang kesalahan yang sama, itu mesti disalahkan terus sampai habis. Minus malah. Kemudian yang kedua adalah tadi dan nad'uwa itu betul kalau dibaca wasat dipendekkan di kasar. Tapi kalau di waqaf lan nad'u. Jadi bukan lan nad'uwa tapi lan nad'u. Fihi muhana betul. Itu fihi ya, itu harakatnya pengganti huruf ya. Harakatnya berdiri, ya kan? Ada serapnya itu tulisannya berdiri. Itu adalah isyarat pengganti huruf ya. Sama dengan kalau dia fathah berdiri panjang.
Pengganti huruf waw. Iya, itu. Ya, saya kira itu saja. Ya. Yang satu lagi ya. Ya, soalnya terlanjur di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kiai, guru saya. Beliau adalah guru saya. Orang tua saya juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sesuai pengalaman di permusyawaratan, alhamdulillah tetap kami menjadi dewan hakim. Sekalipun saya selalu ditempatkan bukan di bagian tajwid tapi di lagu atau suara. Tapi kalau saya amati di bidang lagu dan tajwid ini ada kesalahan yang selalu tidak pernah hilang bagi para pakar. Dalam hal ini saya jari Pak, yaitu masalah wakaf wal ibtidah. Ini bahkan saya biasa amati sampai ke tingkat nasional, terlalu banyak orang yang melakukan kesalahan di sana. Jadi mohon maaf, ini mungkin yang saya kasih pencerahan kira-kira apa yang kita lakukan sehingga kita ini terhindar dari kesalahan yang sangat sulit. Demikian soal warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Syarifuddin, beliau ini dia masih anak-anak. Di MTQ saya sudah di dewasa. Iya. Jadi jauh saya di atas umur saya. Tapi dia hebat. Hebat. Masih bisa haflah. Luar biasa. Jangan bilang apa hebatnya. Ya. Baik, Ustaz Syarifuddin, tentang wakaf tidak. Ini adalah pembahasan tentang fasahah. Memang ini bidang penilaian yang paling susah juga, sulit sekali. Terutama anak-anak yang kurang paham tentang mana ayat yang dibaca. Itu sering salah. Tentang kesalahan wakaf ibtidah ini bisa terjadi dua-duanya. Bisa salah dari segi wakaf, juga bisa salah dari ibtidahnya. Kadang salah mengulang. Ya, itu. Jadi ini penting memang, terutama tentunya kita sebagai hakim yang diberi tugas sebagai hakim bidang fasahah. Iya. Karena kadang-kadang terjadi tumpang tindih antara fasahah dengan tajwid. Ya. Kadang-kadang ada kesalahan, dua-duanya menyalahkan. Tajwid juga menyalahkan, Habis. fasahah juga. Akhirnya kasihan, yang dirugikan ya tentu peserta itu. Mestinya hanya yang menyalahkan cuma fasahah, tetapi ikut juga tajwid menyalahkan. Sebaliknya juga begitu, yang mestinya menyalahkan tajwid saja, tapi fasahah juga ikut menyalahkan. Tapi yang paling sering terjadi kesalahan fasahah, tajwid ikut menyalahkan karena menganggap ini salah baca ini, salah baca. Padahal kalau dilihat di kolom penilaian tajwid tidak ada di situ tempat. Tidak ada. Di situ hanya kesalahan makhraj. Tidak ada salah baca di situ. Ya. Jadi memang perlu memang lebih hati-hati. Misalnya di mura'atul huruf wal harakat, salah huruf, salah harakat. Nah, bilang tajwid, salah. Salah baca ini. Datang fasahah, salah fasahah ini. Iya. Itulah. Salah sambung. Kemudian ahkamul mura'atul kalimah wal ayat. Ini yang paling parah ini.
karena kesalahannya langsung sekian kali jadi mura'atul kalimah, kesalahannya 3 kali jadi 1 kali salah mura'atul kalimah, 3 kali jadi 2 kali 3 langsung dikurangi habis kali 3 di mana? habis nilainya. Nah ini juga harus kita tahu itu Dewan Hakim pengurangannya seperti itu. Misalnya inna anzalnahu lailatul qadr, 1 kata yang tertinggal, kesalahan mura'atul kalimah, pengurangannya 3 kali 2 jadi 6 kan 6 kali 3 hakim. Ya Allah. Enggak dikali 3 kali. Padahal Iya, lagunya itu maafin ada itu. bagus sekali, suaranya cantik, hanya salah itu saja hancur. Sehingga kadang-kadang ada official yang protes. Kenapa aku hebat sekali penampilannya, kenapa tidak masuk final? Nah, aku aja tidak tahu officialnya kalau salah seperti itu pengurangannya sekian. Iya. Apalagi mura'atul ayat, meninggalkan 1 ayat atau melompatnya dari ayat pertama ke ayat kedua. Woi, habis lagi lebih kali 5 itu. Iya, kali 5. Atau bisa jadi dia membaca, disuruh baca ayat 1 langsung dia baca ayat 2. Itu kan mura'ah itu Al-Quran ayat. Kayak itu kemarin. Jadi 2 kali 5. Ada deh. Harus kejamnya. Iya. Iya itu. Kemudian selanjutnya tentang waqaf ibtida. Memang harus ini hati-hati para qari atau qari'ah mewakafkan satu di tengah-tengah kalimat. Jangan sampai wakafnya salah wakaf, merusak makna. Kalau wakafnya merusak makna, maka dikategorikan sebagai kesalahan jeli. Tetapi kalau wakafnya tidak merusak makna, tapi hanya kurang sempurna pemaknaannya, maka kesalahannya Hafiz. sama juga dengan ibtidah juga begitu, beribtidah di satu kalimat. Apabila dia beribtidah merusak makna juga seperti itu. Langsung jar majrur. Jadi dan khafi. Nah, memang ini Dia habis saja. harus betul-betul kita jadi melihat anak-anak yang sedang membaca mewakafkan satu ayat di tempat yang harus betul-betul yang dibolehkan. Sekarang ada Al-Quran, cuma tidak boleh dipakai kalau di MTQ. Banyak Al-Quran yang sudah Al-Quran tajwid. Iya, Quran tajwid itu wakaf ibtidanya sudah lengkap di situ. Lengkap. Bagus itu Quran sekarang. Tidak Cuma tidak boleh dipakai di MTQ. Karena nyontek namanya. Ya. Saya kira itu saya boleh sekali sedikit apa kan merusak makna. Katakanlah filai itu kan kalau maknanya filai pada malam. Iya. Tapi ternyata dalam Al-Quran itu kebanyakan filai pada malam. Iya. Apakah ini termasuk salah? Ya, tidak merusak karena Iya. hanya di koma itu. Iya, wal Iya. ataf. Pindah wan nahar, tetapi sebaiknya jangan berhenti di pindah karena ada an-nahar di sana. Semua kalimat yang selalu berpasangan sebaiknya jangan memotong. Pak, dari depan itu. Iya, iya. Tidak masuk. Ini selama ini pengalaman kita dalam haji biasa kita kumpul tim
kita fokus lalu disepakati tolong supaya tidak terlalu selisih jauh nilai. Kita kasih nilai minimal sekian, nilai maksimal sekian. Kalau kita tadi penjelasan kurang 100 habis, malah habis. Iya. Memang itu sering terjadi, beberapa dewan hakim melakukan kompromi dalam satu bidang tajwid, ada 3 hakim. Namun sesungguhnya memang tidak boleh ada seperti itu. Yang dibolehkan kalau babak final, karena tinggal 3 orang yang tampil, dan itu diperkirakan tidak akan jauh beda nilainya. Tetapi kalau di babak penyisihan pasti terjadi selisih yang sangat jauh, sehingga kita tidak boleh ada kesepakatan minimal sekian kita kasih, karena sistemnya kan mengurangi dari kesalahan. Kalau kesalahannya banyak ya tentu pengurangannya juga harus banyak. Namun memang ada di belangko itu ada nilai minimal. Misalnya tajwid maksimalnya 30, minimalnya 10 misalnya. Karena diperkirakan bahwa pasti tidak ada yang kesalahannya lebih dari 20. Karena sudah tidak di MTQ ini sudah pilihan semua, sehingga dirumuskan nilai itu minimal 10. Tetapi tidak jarang juga terjadi. Ada juga yang kesalahannya terlalu parah sehingga melewati angka minimal. Iya. Kira itu Ustaz. Ya, jadi yang boleh dilakukan ada kesepakatan di babak final. Dan di babak final juga ini sekarang kan bukan cuma tajwid, ada juga namanya komposisi lagu yang diancam. Jadi tidak lagi memilih sendiri komposisi lagu, tapi ditentukan oleh panitia. Itu Yang lain juga kasihan. Silakan lagi. Ya. Kesalahan itu terakhir Pak ya. Ya tidak ada lagi sudah. Karena ingat masih banyak. Terjadi nilai yang sangat selisih jauh. Ternyata ini sangat saksi, ini waktu terjadi di momen sekarang. Ini udah laginya. Ini terbuka sekali. Oleh karena itu mungkin ya memang itu juga kalau dewan hakim yang sudah umur toh ini bagian Kopi. ya. Oke, saya batasi yang tinggal satu lagi ya. Main di sebelah sini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik sekali ini, karena ada ya sifatnya yang memuat. Terus terang ada sifatnya memuat sekali sih. Jadi saya poin saja Pak. Yang saya pertanyakan itu tentang bunyi huruf, ya. Saya amati dalam Al-Quran itu tidak sama dengan bahasa Indonesia A, I, U, E, tapi cuma A, I, U. Nah sementara banyak para kita itu selalu baca ada ikutan O. Apa? Oh, itu. Nah, kemudian yang kedua, ditanyakan tentang sawasa di situ Ustaz. Seperti wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Nah, saya berhenti situ. Tapi saya tidak tidak mengulangkan. Langsung saya baca idfa' billati hiya ahsan. Nah, yang kedua
Kalau saya lanjut, saya baca ada yang baca begini Ustaz. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. Bagaimana Ustaz? Ini yang saya tanyakan. Baik. Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Haji Muhammad Hatta ini, video ini saya sama-sama ikut MTQ di Bulukumba tahun 72. Jadi dia masih anak-anak atau remaja. Kenapa nasi umuran? Saya dewasa. Jadi saya juga lebih tua daripada dia. Ya baik Ustaz Hatta, tentang ayat itu, wala sayyi'atu idfa' billati. Kemudian idfa' billati. Hamzah di situ sebetulnya bukan hamzah asli, namanya hamzah wasal. Jadi tidak asli itu. Tetapi kalau kita beribtidah di situ, maka harus difungsikan. Nah, memfungsikannya ini seperti apa? Dari mana tahu kalau dia kasrah? Kenapa mesti kasrah? Kenapa bukan u? Kenapa i? Idfa. Kenapa bukan udfa? Atau adfa? Itu yang penting. Nah, idfa billati. Sama dengan ittabi' ma yuha. Kemudian membaca dengan wasal bukan wala sayyi'atu idfa' billati, harus wala sayyi'atu idfa' billati. Dibuang itu ayatnya. Dibuang. Harus yang disukun adalah dal. Wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. Nanti kalau kembali baru idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa. Mengenai tadi untuk menentukan harakatnya itu diberi harakat apa, salah satu cirinya adalah yang pertama dilihat huruf ketiga dari situ. Kalau huruf ketiga baris kasrah maka awalnya harus kasrah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum. Huruf ketiga dari situ. Atau huruf ketiga dari situ berbaris fathah ya? Iya, fathah. Itu caranya menentukan barisnya. Karena tidak pakai baris itu huruf. Bagaimana caranya ini? Tidak ada barisnya. Antum memberi baris di situlah. Luar biasa. Ustaz tadi sekian itu Ustaz. Masalah masalah ini kadang-kadang yang banyak itu orang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sebetulnya. Tidak. Cuma kadang untuk memudahkan anak-anak kalau kita mengajar diberi bunyi o. Diberi bunyi o agar memudahkan supaya dia bisa takhim, bisa tebal. O, to, ko dan seterusnya. Tapi ya
tidak ada E juga. Tidak ada E. Misalnya aiman, aiman, bukan ai. Apa? Iya. Au juga tidak ada. Au. Iya. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Tidak apa-apa, Pak. Kita perpanjang saja. Ini kan Lebih bagus deh, langsung prakteknya. dan idealnya memang ini kayaknya direkam ada rekaman khusus untuk presentasi dari Pak Kiai. Langsung saja Pak Kiai. Yang pertama ini berkaitan dengan posisi bacaan ini, apakah ini masuk dalam kategori Kenapa tuh nyala blitznya? apa namanya mahraj atau mungkin masuk dalam kategori sifat. Karena ini sudah menjadi semacam baca apa namanya perbacaan umum dalam perbacaan huruf ba. Sebagian besar dari qari kalian dari Mesir masih biasa dari kalau yang dibaca oleh Imam Al-Husali itu biasa huruf ba itu terkadang cenderung ke huruf waw. Kadang mim ba'di, terkadang menjadi mim ada waw di situ, kadang masuk ke dalam. Ya. Saya tidak tahu apakah ini masuk dalam kategori sifat atau tidak, atau seperti apa. Karena ini menentukan dalam penilaian. Kemudian nanti juga dalam apa namanya harakat. Ini biasanya terjadi pada kalimat setelah hujjah. Misalnya minal masjid. Ini terkadang dalam kali-kali yang Timur Tengah itu terkadang mereka lebih cenderung membaca di fathah. Minal madrasata atau minal masjid. Nah, terkadang kami tanya kenapa di fathah? Ya, dia bilang tidak, saya kasar. Hanya pendengarannya lebih cenderung ke kasar. Saya tidak tahu ini apakah masuk dalam kategori apa namanya sifat atau apa, tapi ini perlu apa namanya kita ketahui. Kemudian yang terakhir, nah ini saya mau mendengar langsung dari Pak Kiai. Saya butuh sekali penjelasan ini, terutama pada kalimat huruf apa pembacaan surat apa namanya Al-Qadar ya. Inna anzalnahu inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan nanti di akhir-akhirnya ini biasa pada Al-Qadar ini sistem pembacaan yang paling benar itu seperti apa? Karena ada yang membaca qadar jadi dalnya itu di fathah, ada juga awalnya sudah dibuang, jadi dalnya ini kemudian menjadi qalqalah. Ada juga yang kemudian dibaca tipis, dan tipisnya seperti apa, kadarnya seperti apa. Jadi saya berharap minta Pak Kiai bisa mencontohkan ini, khususnya surat Al-Qadar. Ada pertanyaan tentang pasal tadi saya rasa pembahasannya. Baik Ustaz. Tadi pertama apa Ustaz? Maaf saya. Huruf ba. Orang Mesir memang ini masuk dalam kategori sifat, bukan ya, ini sifat. Huruf ba. Orang Arab, terutama Arab Mesir, itu pengucapannya di ujung bibir. Ba. Bukan ba. Bukan ba. Mim ba'di. Mim ba'di. Ya, itu sifat. Jadi tidak masuk kategori kesalahan jari. Kalau sifat itu kesalahan khafi. Iya. Tidak boleh. Kan tidak ada jalinya. Jadi, ya. Kemudian yang kedua, Syukur tidak ada jalinya, Bunda. apa itu? Nah itu yang paling banyak salahnya orang. Masjid. Ya. Huruf jin juga pengucapannya tidak seperti apa itu ya? Ja. Ya.
Minal masjidil haram. Minal masjidil. Apanya yang kita pertanyakan di sini? Ya bukan baris akhirnya itu. Dan Masjidah. masjidah. Oh tidak, bukan masjidah tapi masjid. Dia cenderung ke kalkalanya cenderung ke. Jadi ada dua bentuk kalkala. Ada yang bunyinya cenderung ke ada yang o. Kalau dia huruf dan ba itu cenderung ke masjid qad. Kemudian qaf ta itu o. Ya qaf tuluna, ya qaf mauna dan seterusnya. Jadi bukan masjid tapi masjid. Hanya mungkin bunyinya yang seolah-olah kedengaran seperti itu. Iya. Selanjutnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dua-duanya harus disukun. Dua-duanya harus disukun dal dan oh. Jadi tidak boleh satu yang disukun. Misalnya huruf dal saja. Lailatul qadr. Jadi dua-duanya bunyi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bukan qadar. Bukan qadar. Ranya kadar seperti apa? Ra-nya tetap tafkhim. Iya. Bunyi ra tetap dua-duanya bunyi. Ya, qad lailatul qadr. Wa ma jadi tetap di ujung itu. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini main katanya iya, kami mewakili teman-teman Dewan Hakim yang masih muda di sini. Tentunya kalau yang muda itu biasanya ciri khasnya kritis tapi kritik yang membangunkan bagus. Apalagi kita Dewan Hakim ini digaji pemerintah untuk bagaimana menilai anak-anak kita sehingga mereka semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran mereka. Yang pertama, kami ingin mengusulkan kepada panitia kalau bisa ke depannya kalau ada lagi workshop begini langsung pematerinya itu langsung satu kaligus saja di depan. Satu kaligus ada yang bagian fasoha, tajwid, kemudian metode penilaian. Sehingga begitu masuk Dewan Hakim, kita nih masuk langsung materinya belakangan kalau ada sisa waktu. Jadi semua Dewan Hakim itu silakan bertanya semua, keluarkan semua undang-undangnya tentang tajwid dan sebagainya. Sehingga Dewan Hakim itu satu pendapat semua. Karena kadang-kadang terjadi perselisihan antara Dewan Hakim itu karena pemahamannya yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Jadi kalau bisa ke depan, sekedar usulan kalau bagus ya alhamdulillah langsung saja di depan. Jadi pemateri langsung ditanya bagaimana supaya satu pendapat semua Dewan Hakim. Kemudian yang kedua, memang agak sulit bagi untuk mempertemukan antara qurra ahli qiraat dengan ahli lagu. Itu agak sulit dipertemukan.
dipertemukan. Karena lagu ini selalu yang dia kedepankan adalah lagu. Artinya walaupun kaidah tajwid sudah mengatakan jangan berhenti, tapi kalau lagu bilang terus, ya dia berhenti. Sementara panjang